Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rakib Rahmadani Eka Pradana, NIM 182104231. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban saya pada tugas sebelumnya tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Baiklah, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tujuan dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi pada prosesnya akan menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lain, baik berupa sarana maupun prasarana yang nanti akan menjadi pendukung kemajuan di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif akan sangat penting perannya bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah. Mengingat pentingnya peranan jasa konstruksi inilah, maka diperlukan peraturan atau payung hukum mengenai tata cara pemilihan penyediaan jasa konstruksi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat dijadikan acuan dan efektif dalam pemilihan penyediaan jasa konstruksi. Penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bertujuan antara lain: yang pertama yaitu memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. Selanjutnya, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. Selanjutnya, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik. Dan yang terakhir yaitu menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian poin yang kedua yaitu makna konsep dasar dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menjunjung terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga yaitu jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyelenggara jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Poin yang terakhir yaitu penyelenggara jasa konstruksi dilaksanakan berlandasan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Kemudian nomor yang ketiga yaitu peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yang pertama yaitu masyarakat berhak melakukan pengawasan untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Yang kedua, memperoleh pergantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung akibat penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang ketiga, menjamin ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku bidang pelaksanaan jasa konstruksi. Yang terakhir, turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang dapat membahayakan kepentingan umum. Ada poin yang terakhir yaitu
ruang yang memungkinkan adanya celah pada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ruang yang memungkinkan adanya celah yaitu mengungkapkan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan aturan jasa konstruksi. Salah satunya adalah terkait hal proses sertifikasi tenaga konstruksi. Dalam hal sertifikasi inilah yang puluhan tahun masih menjadi momok yang membuat muncul berbagai persoalan urusan terkait hal sertifikasi. Memang ini tidaklah salah untuk ditandangi. Edit di sini nah. Yang membuat muncul berbagai persoalan urusan terkait ini hal sertifikasi. Memang ini tidaklah salah untuk ditangani dengan cepat karena menjadi sebuah kewajiban yang disyaratkan undang-undang tersebut. Hanya yang kurangnya adalah belum dibarengi dengan penekanan dan penguatan atau dukungan terhadap kewajiban pembinaan berkesinambungan atau peningkat keprofesionalan berkelanjutan para sumber daya manusia tersebut. Dalam hal ini, sebenarnya yang menjadi dasar utama mengapa ini terjadi adalah karena aspek supply demand yang tidak seimbang. Hal kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang tinggi untuk digunakan sebagai syarat dalam pemenuhan legalitas pendirian badan usaha, termasuk untuk melaksanakan pekerjaan, akhirnya memunculkan peluang dalam bisnis penerbitan sertifikat. Akan tetapi, problem ini sayangnya dalam Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ternyata belum menyentuh hal mendasar dalam mengatasi persoalan proses sertifikasi ini. Padahal sebenarnya yang kita perlukan adalah bagaimana aturan bisa membantu untuk mengatasi atau menghilangkan malapraktik proses pembuatan sertifikasi. Mestinya penekanan inilah yang diperlukan, bukan diadakan lembaga baru. Pembenahan pada lembaga yang lama terkait mengurusi sertifikat mestinya menjadi hal utama yang perlu diperkuat aturan regulasinya. Jadi celah untuk permainan sertifikat bisa dihilangkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.